Di segmen pertama Anda sempat menyebut apapun yang dilakukan Kadin, apapun effort dari pengusaha Indonesia, the most noble objective adalah welfare atau kesejahteraan UMKM. Karena itu sangat berpengaruh terhadap ekonomi secara makro, it's the backbone of the economy, tapi juga ngaruh terhadap kehidupan secara langsung untuk para masyarakat Indonesia. Bagaimana Kadin memastikan peran dan keberadaan Kadin ini benar-benar bisa memberikan manfaat terhadap welfare? Karena kalau kita ketahui, sepertinya arah atau trajektori ekonomi di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan lebih banyak terhadap ekonomi kemasyarakatan, Pak. Saya rasa benar sekali karena memang kalau dilihat Kadin itu kan berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 87, amanahnya sebenarnya esensinya cuma dua. Pertama, Kadin adalah wadah dunia usaha di mana di dalamnya termaksud bukan saja perusahaan swasta tapi BUMN dan juga koperasi. Jadi semuanya termaksud di dalam wadah ini. Dan yang kedua, Kadin adalah mitra strategis pemerintah dalam bidang ekonomi. Jadi kami selalu berupaya untuk bekerjasama dengan pemerintah karena kami isinya pelaku-pelaku. Tapi yang menarik di Kadin bisa dibilang pemegang sahamnya atau pemangku kepentingannya adalah Kadin-Kadin provinsi dan kabupaten kota. Nah, jadi tentu sekarang sudah ada 38 provinsi, 580-an lebih daripada kabupaten kota, itulah tulang punggung daripada Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Jadi ketika mereka perekonomiannya bergerak, maju, bahkan sejahtera, tentu Kadin ini akan menjadi salah satu motor pergerakan ekonomi Indonesia. Jadi inilah yang benar-benar merupakan tugas dan fungsi Kadin, menggerakkan ekonomi sampai kepada kabupaten kota. Nah, dan kita lihat tadi program-program Pak Prabowo dan Pak Gibran kelihatannya ingin memberikan suatu kesempatan kepada masyarakat untuk mempunyai daya beli, daya saing dalam berusaha. Dan bukan hanya menggelontorkan sejumlah dana, tapi ingin supaya ada istilahnya capacity building yang tentunya bisa dibicarakan untuk kemajuan masa depan. Dan saya lihat juga bahwa apa yang telah dilakukan Pak Jokowi ini membuat hal ini bisa menjadi kenyataan, yaitu pembangunan infrastruktur fisik, misalnya jelas di mana-mana, tapi juga pembangunan infrastruktur non-fisik, ya seperti digitalisasi di mana-mana itu sangat membantu sekali. Dan yang paling penting juga semua ini bisa kita rencanakan, tapi tanpa kestabilan politik dan kestabilan ekonomi tentu sangat sulit untuk melakukan kebijakan-kebijakan yang baik. Ya. Tapi kembali lagi dari sisi Kadin, ya kalau turunkan lagi, ya kita fokus di dua hal. Satu, bagaimana membantu pemerintah membawa investasi ke Indonesia. Dan yang kedua, bagaimana memberdayakan daerah. Nah, karena selama ini kita selalu berpikir bahwa pemberdayaan itu terjadi di contohnya Pulau Jawa saja. Tapi kita lihat dengan program-program dari zaman Pak Jokowi, itu dengan hilirisasi ternyata kesejahteraan bisa dimulai justru dari timur. Dan bukan hanya kesejahteraan biasa, tapi yang membawa nilai tambah dengan industrialisasi. Jadi sebenarnya ini semua gayung bersambut. Dan dunia sedang melihat Indonesia karena Indonesia ini suatu contoh apakah benar negara yang sekitar $5.000 per kapita ini bisa bukan saja momentumnya benar, arahnya benar, tapi berkembang secara skala. Maksudnya 278 juta orang. Nah, ini pula lah yang nanti kebetulan kami juga sebagai ketua APEC Business Advisory Council yang akan ke-5 Peru, kami akan menyuarakan ini di Asia Pasifik di 21 ekonomi bahwa Indonesia ini mampu loh bukan saja berkembang di Indonesia menjadi yang terbesar di ASEAN dan menjadi satu-satunya anggota G20, tapi juga bisa menjadi pelopor ya South to South cooperation. Ya. Nah, itulah yang kita dambakan daripada Indonesia. Pak Anim, tadi Anda menyentuh sedikit mengenai legacy dari Pak Jokowi, yaitu pembangunan infrastruktur yang luar biasa masif, namun juga pembangunan non-infrastruktur seperti digitalisasi dan lain-lain. Jika kita look back dari 10 tahun kemarin pemerintahan Bapak Jokowi, bagaimana tanggapan Anda? Apa yang patut tentunya begitu diapresiasi? Lalu bagaimana legacy yang di-carry untuk pemerintahan berikutnya di bawah Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka?
Dan saya rasa yang paling penting dan kadang-kadang suka di underestimate adalah kestabilan politik dan juga kestabilan ekonomi. Ya. Dan ini banyak karena hasilnya yang terlihat, ya. Tapi juga karena kepercayaan publik dan juga masyarakat global. Karena kita ketahui seperti contohnya pasar modal tuh naik turunnya mungkin 15-20% karena fundamental. Tapi bisa dibilang 80% karena forward looking projection, kepercayaan ke depannya. Dan ini dalam konteks lebih besar terjadi di era Pak Jokowi bahwa kepercayaan sangat besar, terutama dalam melakukan bouncing back atau keluar dari COVID, ya. Nah, sekarang di zaman Pak Prabowo dan Pak Gibran ini, tentunya yang paling penting ialah gimana membangun istilahnya gedung atau rumah di atas fondasi yang sudah kuat, ya. Nah, sehingga kalau kita lihat sebelumnya fokusnya ialah bagaimana menggunakan dana dari publik, masyarakat untuk kepentingan infrastruktur. Sekarang bagaimana negara bisa mengeluarkan sejumlah dana kembali kepada masyarakat, tapi untuk kebaikan jangka panjang. Tentunya Pak Prabowo bicara mengenai satu, tadi kan gizi mesti ada. Kalau gizi tidak ada, bagaimana kita bisa bersaing dengan murid-murid yang lain dan nantinya menjadi kita punya pekerja bahkan pemimpin. Nah, kalau kita tidak istilahnya punya sekolah-sekolah yang bagus, bagaimana kita bisa mendidik anak yang sekarang sudah pertandingannya mengenai artificial intelligence di setiap lini usaha. Jadi ya saya rasa kita ngeliat sebagai optimis, tapi saya ingin sampaikan bahwa this is over time, not overnight. Ya. Jadi nggak bakal ini bisa terjadi langsung ini menuju 8%, tapi bertahap pasti bisa. Pasti istilahnya, ya saya yakin ya mulainya kita ambil low hanging fruits atau quick wins dulu. Mungkin 12 bulan ke depan, dan salah satu low hanging fruits yang paling penting ialah menyatakan bahwa ini keberlanjutannya jalan, kestabilannya ada, dan mimpinya juga jelas, dan visinya juga jauh ke depan. Dan saya rasa ini yang akan ditunggu-tunggu pemimpin-pemimpin dunia, karena trip nanti di bulan November itu bukan kecil. Bisa bertemu dengan 20 kepala negara di APEC, dengan 20 juga di G20, dan belum lagi kunjungan-kunjungan yang bilateral. Saya rasa ini dunia sedang melihat Indonesia, dan Indonesia juga istilahnya lebih dewasa lah dalam menyikapi ini semua. 8% GDP growth among so many challenge economy globally. Pak Anin, apakah sebenarnya tadi Anda bilang ya tentu kita bisa lakukan bersama and pick the lowest hanging fruits dalam hal ini. Tapi PR utamanya dari segi menuju 8% itu apa Pak? Karena on the default level, even dari projection dari World Bank menyatakan even pertumbuhan ekonomi dunia mungkin hanya di kisaran 5% saja. Tanggapan Pak Anin? Saya rasa mungkin kita bagi dua ya, 5% lalu di atas 5% gitu ya. Untuk 5% saya rasa dua ya, bagaimana kita meningkatkan daya beli masyarakat dan juga dengan pembelanjaan modal yang baik dari pemerintah. Salah satu poin terbesar di pidato Pak Prabowo pada tanggal 20 Oktober adalah mencegah korupsi. Apabila benar kita bisa mencegah lebih baik lagi, APBN artinya akan tepat sasaran dan jumlahnya akan lebih, ya kan. Nah itu saya rasa dua itu saja bisa menjamin 5% menurut saya. Nah untuk mencapai 8% baru mulai kita berpikir tadi bagaimana meningkatkan kepercayaan supaya orang mau berinvestasi. Bagaimana orang mau untuk berinvestasi di suatu yang bersifat pengolahan, ya, sehingga ada nilai tambahnya. Dan syukur-syukur bisa berinvestasi di ekonomi baru seperti dalam hal ini biru, hilirisasi hijau. dan industrialisasi atau Ya, salah satunya seperti itu. Dan ingat ketika kita bicara hilirisasi bukan saja hilirisasi tambang, tapi juga hilirisasi pangan. Ya. Saya dengar upaya dibentuknya Kemenko Pertanian itu adalah bagaimana swasembada pangan dengan rencana kalau tidak salah mau bikin 500.000 hektar
ini untuk menanam beras untuk swasembada pangan, food estate, itu saya rasa bagus sekali. Karena kan artinya bisa mendekati 3 juta ya dalam waktu 5 tahun. Dan saya yakin juga untuk tebu juga sangat menarik ya untuk bisa dibikin swasembada dan juga hortikultura lainnya ya. Jadi saya rasa sih ya ketahanan pangan ini benar-benar suatu yang penting diilustrasikan Pak Prabowo bahwa bagaimana kalau ada perang, kalau mereka nggak mau kirim beras atau jagung, gula, tentunya akan berdampak negatif buat kita. Tapi sebaliknya tentu kita ingin justru berpikir positif, kalau kita bisa berhasil di sini, siapa tahu kita bisa menjadi eksportir paling tidak ke negara tetangga. Oke, baik Pak. Pak Anin, ini pertanyaan yang saya akan langsung tujukan kepada Pak Anin mengenai Kadin tentunya. Di bawah kepemimpinan Anda selaku Ketua Umum Kadin Indonesia, bagaimana arah Kadin Indonesia ke depannya dan bagaimana Anda secara personal memandang amanah ini? Pertama-tama, seperti tadi kita diskusikan, yang paling penting ialah bagaimana Kadin itu bisa bermanfaat bagi anggotanya yang sudah ditetapkan di undang-undang, yaitu kepada Kadin Provinsi, Kabupaten, Kota, pemberdayaan daerah, dan juga tentunya para asosiasi dan himpunan yang ingin sekali Kadin menyuarakan masukan-masukan kebijakan kepada pemerintah. Jadi kalau kita lihat itu yang dinamakan push factornya. Kalau pull factornya adalah bagaimana bisa bekerja sama sebagai mitra strategis pemerintah untuk menjadi cheerleaders yang baik supaya pemerintah semangat untuk menjalankan program-programnya. Kita tidak menafikan bahwa memerintah dalam keadaan dunia seperti ini tidak mudah, ya. Tapi dibutuhkan keberanian, dibutuhkan kebersamaan, dan dibutuhkan komunikasi yang baik. Nah, jadi itulah yang kita ingin ciptakan, memberdayakan anggotanya dan bagaimana menjadi mitra strategis dengan komunikasi yang baik, tapi juga apa adanya dan adem lah. Ya. Baik Pak Anin, terima kasih banyak atas bincang-bincang eksklusifnya bersama CNBC Indonesia. Pak Anin sehat selalu, amanah selalu untuk memimpin Kadin Indonesia. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Demikian interview kita bersama dengan Anindya Novian Bakri, Ketua Umum Kadin Indonesia, CNBC Indonesia Beyond Business.